Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang berbahagia, nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan talk show yang tadi kita lakukan di sore tadi di waktu Indonesia Barat dan waktu zuhur waktu Kuwait atau waktu Saudi. Nah, sekarang kita lanjutkan talk show ini bersama Al-Ustaz Hamzah As-Saudi Lubis daripada beliau adalah salah satu mahasiswa di Universitas Tripoli, yaitu di daerah negara Lebanon gitu kan. Dan juga beliau adalah salah satu ketua PPI Lebanon. Kita sapa Hamzah. Nah, kita terhubung dengan Ustaz Hamzah ya. Assalamualaikum Ustaz Hamzah. Waalaikumsalam Syekh. Ahlan wa sahlan Syekh. Ahlan bik, kaif halak? Alhamdulillah. Mohon maaf nih telat nih. Aduh, diundur-undur kita nih acara. Ya gak apa-apa, selalu aja. Nama juga bincang santai. Siap. Iya, bincang santai. Oke. Oke, sorry nih sih. Gini Ustaz, kita ini ya Sinyal di Lebanon ini gimana? sinyal di Lebanon gimana Ustaz? Waduh, agak kacau ini sinyal di Lebanon ini memang. Oke, nggak apa-apa, langsung mulai aja. Ya, oke. Udah bagus ya? Oke. Bagus. Oke. Ini sekarang alhamdulillah kita bersama Ustadz Hamzah As-Saudi Lubis. Beliau adalah salah satu ketua PPI di negara Lebanon. PPI itu masih ingat ya, singkatannya yaitu Perhimpunan Pelajar Indonesia yang bernotabene di negara Lebanon ya. Masya Allah, beliau adalah ketuanya ya. Nah, maka di itu kita bincang santai dulu sama beliau nih, Ustadz Hamzah ini ya. Ustadz, gimana Idul Fitri di sana di Lebanon? Kita Idul Fitri di sini yang biasanya kita kumpul di KBRI, tahun ini kita kumpul virtual saja sama bareng teman di Indonesia. Tapi karena kita memang notabene banyak di kampus, jadi kita banyak yang Idul Fitri di kampus gitu. Kalau di sekitaran teman-teman gitu. Banyak yang Idul Fitri jadinya di kampus. Beda dengan tahun ya. Tuh. Tapi saat Idul Fitri masih di masjid kan di Lebanon? Masjid kalau kemarin alhamdulillah karena memang ternyata peningkatan COVID-19-nya di Lebanon nggak terlalu besar. Jadinya memang Darul Fatwa di sini memang lihat ya udahlah kita buka aja di sini masjid untuk sholat Jumat dan alhamdulillah kabarnya sampai sekarang ini sholat jamaah itu sudah dibuka di Lebanon sendiri gitu. Ya. Masya Allah ya. Lebanon nih alhamdulillah masih kategori zona biru atau zona kuning gitu kan, masih bisa berjamaah gitu. Ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih bisa berjamaah dan masih bisa melaksanakan ibadah di masjid. Tidak seperti kami yang seperti di Kuwait, di Saudi Arabia, di Qatar, di Mesir, masjid itu masih ditutup gitu kan. Bahkan kami selama awal Maret sampai hari ini gitu masih aja merindukan masjid gitu kan. Biasanya kita berjamaah di masjid, kok sekarang masih ditutup disebabkan wabah COVID-19 ini gitu kan. Ya, kalau di Lebanon alhamdulillah Ustadz Hamzah ini masih beruntung bisa ke masjid gitu. Halo?
Kalau saya sendiri ya, karena kalau saya tuh, halo ya, masuk. Heeh. Masuk, masuk, masuk. Nah, kalau di kita ini kebetulan kampus saya itu dekat dengan masjid. Jadinya memang apa namanya? Kita selain daripada sholat jamaah di masjid dan juga memang sekarang ini ya memang statusnya udah sholat jamaah pun sholat fardu lima sholat itu memang udah dibuka karena memang melihat situasi kondisi sini juga nggak terlalu besar peningkatan terinfeksi coronanya gitu. Ya, Alhamdulillah lah, alhamdulillah ya. alhamdulillah lah kulihal. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sedikit ya, nggak seperti ini gitu kan. Sekarang Kuwait itu sebanyak 26.000, Indonesia sekarang 25 gitu. Kalau kemarin Indonesia yang teratas, Kuwait Kuwait bawahnya, sekarang terbaik Kuwait dulu yang atas, Indonesia baru yang di bawah gitu. Kalau sekarang-sekarang ini gitu kan. Hmm, ya 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 ya. Ya. Terus mungkin Ustadz mungkin menceritakan seputar Lebanon itu seperti negara Lebanon itu negara apa sih gitu kan? Mungkin ada yang belum tahu gitu kan? Atau berapa tahun nih Ustadz nih di Lebanon nih? Oke oke. Mengenai cerita tentang Lebanon, Lebanon itu adalah salah satu negara Arab juga di Timur Tengah juga lokasinya, masuk di Asia juga. Jadi memang Lebanon ini terkenal dulunya tuh sebagai Parisnya Timur Tengah lah. Beda dengan Arab Saudi, beda dengan Yaman, beda dengan Syria dan lain sebagainya gitu. Ini cerita tentang sejarah Lebanon ya. Tapi kalau melihat sekarang situasi dan kondisi sekarang mungkin sepertinya agak ini lagi apa namanya belum bisa kita katakan lagi sebagai Paris of Middle East, sudah berubah karena memang Parisnya Middle East itu sekarang udah mungkin pindah ke Dubai, ke Qatar gitu kan ya. Betul. Kemudian apa namanya kemudian kenapa itu kan karena pertanyaan kenapa, karena memang banyak terjadi perpecahan perang saudara di dalam apa namanya di dalam Lebanon sendiri. Jadinya itu nanti kalau memang itu beda lah, beda topik lah itu. Kan kita bincang santai aja, bukan bincang tentang sejarah Lebanon gitu kan ya. Iya ya, bintang santai gitu ya. Oke, tapi jadi ketika sudah selesai perang, jadinya peta politiknya di sini pembagian kekuasaannya jadi ada peraturan tidak tertulis di dalam pemerintahan itu. Jadi membagi itu presiden itu sebagai apa namanya Kristen yang mewakili Kristen Maronit yang mewakili sebagai presiden. Kemudian ada dari Islam Sunni itu dapat jabatan sebagai perdana menteri. Kemudian ketua parlemen itu yang dapat itu Muslim Syiah Hmm. gitu. Kemudian terkait dengan apalagi tadi? Pertanyaannya tadi? Ya mungkin apa ya seputar apa ya Lebanon mungkin dari kebudayaannya atau ya adalah gitulah yang membuat kita ini menarik seputar Lebanon gitu kan. Iya ya. Memang menarik. Memang Lebanon ini salah satu negara Arab yang memang berbeda lah istilahnya. Berbeda. Kita kalau di Lebanon ini jarang kita bakal menemukan orang Arab yang pakai gamis gitu. Tapi lebih kepada orang Lebanon sendiri itu lebih suka gaya-gaya Eropa karena memang banyak dipengaruhi dulunya itu sama Prancis seperti itu. Jadi banyak budaya dan juga banyak perilaku masyarakat itu yang berubah sering berjalannya waktu karena memang karena itulah karena peperangan saudara tadi yang sebelumnya sudah saya sebutkan gitu. Dan juga yang memang menarik kalau bisa dilihat dari peta, Lebanon ini dekat dengan pantai ya. Jadi apa namanya? Banyak wisata-wisata itu yang memang letaknya di pantai untuk misalnya musim panas ataupun kalau musim dingin memang banyak juga teman-teman itu di Lebanon ini banyak yang apa namanya berliburan itu di bukit ataupun di gunung gitu seperti itu. Masya Allah. Ini ya eh, yang membuat kita menarik seputar Lebanon gitu kan. Karena ya kalau kalau ini dan itu pun juga apa ya tempat
wisata pun juga ya memadai lah kita kan, menyenangkan gitu. Bahkan alhamdulillah gitu kan pernah sedikit tahu tentang Lebanon dari orangnya, dari orang Lebanonnya gitu kan. Ini negaranya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu kan. Nah, alangkah lebih detailnya sama orang yang berada di Lebanon gitu, seperti Ustadz Hamzah ini, subhanallah gitu kan. Nah, itulah tentang seputar Lebanon gitu. Dan ini pun juga, Masya Allah, mungkin setahu ini ya dari dulu dari SMA, saya ini tahu Lebanon ini apa ya, negara yang bernotabene wanita tercantik sedunia gitu. Bener atau tidak itu? Kalau ditanya seperti itu, ketika sudah saya nyampe sini ya, memang sebelumnya banyak yang bilang seperti itu. Bahkan sampai orang tua saya bilang, hati-hati di Lebanon itu. Ataupun bahkan sampai ketika saya sharing dengan teman-teman yang ada di Mesir, dan juga orang Mesir itu bilang, saya kan punya saudara di Mesir ini ya. Betul, betul. Ketika apa namanya, saudara saya ditanya, saudara saya ditanya, saudara kamu di mana kuliahnya? Di Lebanon. Lah ngapain kuliah di Lebanon? Nah, jadi orang-orang banyak berpendapat memang Lebanon ini bukan tempat Mesir, sumber ilmunya keislaman ya, sumber sumber ilmu keislaman di dunia ya kalau nggak di Mesir, di Al Azhar atau di apa banyak tempat lah, banyak tempat di Arab gitu. Tapi kalau memang Lebanon ini tidak tidak terkenal dari segi ilmu keislamannya, tapi karena memang untuk sekarang itu banyak beberapa ulama-ulama itu yang sudah mencar terutama dari Syria gitu. Karena memang banyak memang ulama-ulama dari Syria itu yang memang mengungsi statusnya di Lebanon. Jadinya banyak alhamdulillah apa namanya? Ketika adanya perang terjadi di Syria, banyak juga yang mengungsi ke Lebanon. Jadinya memang dan di Lebanon sendiri memang banyak menerima karena memang sebelumnya ketika Lebanon terjadi perang sebelum Syria perang itu banyak masyarakat masyarakat Lebanon itu yang memang mengungsi ke Syria, jadi mereka berutang budi lah istilahnya seperti itu. Dan juga mengenai tadi wanita tercantik di dunia, kalau saya bisa bilang ya memang cantik karena memang kalau kita bandingkan dengan Arab yang lain mungkin sama. Nah, mungkin sama, tapi kan memang ini kalau ini dari kacamata saya pribadi ya, kenapa saya bisa bilang cantik? Mungkin campur ya, keturunannya bercampur dengan darah Eropa ataupun darah Prancis gitu, ataupun mungkin bisa jadi karena orang Arab yang lain itu, karena kan kebanyakan yang mungkin banyak menutup mukanya, memakai niqab ataupun memakai hijab seperti itu. Tapi memang Lebanon kalau bisa saya bilang bisa dapat kita bilang cantik karena memang berbeda dari ketika saya pergi ke Mesir, ketika saya pergi ke Arab Saudi kemarin, itu memang hawa dan lingkungannya itu berbeda seperti itu. Masya Allah. Ya, mungkin ya, Masya Allah gitu. Sekarang ini kan, ya Ustadz ya, sekarang masa pandemi COVID-19, terus di berbagai negara tuh membuat kebijakan-kebijakan tersendirinya gitu. Terus juga dari sisi pendidikannya, ada yang online, ya kan, ada yang sampai ulangannya online, yang tadi baru disampaikan oleh Ustadz Ella dari Mesir itu. Bahkan dari kami juga Kuwait nih sampai sekarang masih libur sampai Agustus. Agustus itu baru mulai belajar lagi untuk menyempurnakan semester genap, semester kedua gitu kan. Nah, seharusnya itu beresnya itu pertengahan Agustus itu harus sudah beres. Tapi karena COVID-19 dari awal Februari tanggal 24 Februari itu awal kasus di Kuwait. Nah, itu ketika awal kasus di Kuwait ini langsung meliburkan sekolah, meliburkan kuliah, dan itu sampai tanggal sekian awalnya. Tapi di pertengahan Maret diliburkan sampai bulan Agustus. Karena ya wallahu alam gitu. Mungkin memprediksi kali ya bakal lama COVID-19 ini gitu kan. Nah, ada yang online dan ini. Terus kalau dari sisi kebijakan Lebanon seperti apa? Dan terus juga dari sisi pendidikan itu gimana tuh? Dalam urusan pendidikan atau juga kebijakan pemerintah Lebanon juga dalam penanganan COVID-19 ini Ustaz. Gimana? Terkait tentang kebijakan pemerintahan Lebanon,
Mungkin saya hanya bisa sedikit ya karena memang kita tidak banyak mengkaji tentang itu. Tapi yang penting di Lebanon ini berlaku sistem jam malam gitu. Misalnya kedai-kedai toko-toko itu buka toko sayur, toko yang non ini ya, yang non farmasi yang menjual obat-obatan ataupun menjual masker itu bisa beroperasi itu mulai pagi jam 8 atau jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore gitu. Adapun rekayasa seperti restoran itu mulai buka itu dari jam 11 atau jam 10 sampai jam 6 sore gitu. Jadi untuk kebijakan Lebanon seperti itu, kita masih nunggu sampai tanggal 7 Juni. Kabarnya General Mobilization di Lebanon pun itu bakal selesai tanggal 7 Juni dan bakal berpindah kebijakan itu tanggal 8 Juni nanti. Ataukah mungkin bandara dibuka, ataukah mungkin bakal berlaku seperti Indonesia yang bakal yang lagi viral itu kan ini kan apa namanya tentang new normal Ya ataupun betul. kehidupan normal ataupun kehidupan normal yang baru. Nah, mungkin bisa jadi seperti itu karena memang Lebanon ini kalau kita pakai ini ya, pakai tahun kampus, awal tahun kemarin itu kita udah kena sebenarnya, udah kena apa namanya? Kena revolusi karena memang terkait Lebanon ini lagi ekonominya lagi anjlok, anjlok banget. Satu, kemarin Betul. sebelum adanya corona itu sedang ada ini apa namanya ada revolusi. Jadi seperti kayak zamannya kita Soeharto lah, mungkin gitu. Ya ya, sembilan puluh Karena delapan ya. seperti itulah suasananya gitu. Karena kalau kita memang kita mahasiswa Indonesia sendiri tidak boleh ikut turut campur terkait ini karena memang kalau kita ikut campur jadinya nanti kan malah negara kita yang kena walaupun kita yang hadir di situ. Kemudian akhir tahun ini semester 2. Jadi memang tahun ini kita memang lagi kacau gitu. Tahun pertama ada revolusi gitu karena sebab itu ekonomi sudah anjlok. Yang sebelumnya $1 itu sebesar 1.500 lira. Nah, ketika revolusi itu berlangsung itu sampai pada titik puncaknya itu 2.500 lira. Nah, ketika akhir tahun ini lebih parah lagi. Akhir tahun ini kita kena corona yang seperti kita tahu ini yang pandemi global ini. Bahkan ekonomi lebih parah lagi, lebih anjlok lagi sampai pada titik satu dolar itu yang sebelumnya 1.500 lira sekarang sudah sampai kepada titik 4.000 lira. Itu kan kenaikannya kan sampai 100% lebih itu ya. 100%, 1.000 ya 100% bahkan sampai 120-130% gitu ke penurunan ekonominya gitu kalau dilihat dari dolar. Kemudian pertanyaan kedua terkait tentang pendidikan, kita belajar memang via online dan kebetulan saya juga baru dapat kabar ini di kampus saya kemungkinan akan diadakan ujian ataupun ujian akhir UAS ya, ujian akhir semester ini kita bakal via offline, tapi ini belum dijelaskan bagaimana standar standar. Biasanya kan ujian kan duduknya kan per bangku, udah gitu dekat-dekatan gitu ya, hampir dekat-dekatan. Nah sekarang kan kita juga belum tahu nih, baru dapat kabar jadwal bahwasanya yang sebelumnya sampai di pertengahan Juni selesai, tapi ini kita diundur sampai pertengahan Juli baru selesai ujiannya. Seperti itu. Pendidikan sendiri ya. Jadi memang sebelumnya ketika udah masuk COVID-19 ini, kita langsung kebanyakan teman-teman itu yang pakai via Zoom, via Skype, ataupun via video conference, ataupun via via YouTube. Adapun yang mungkin banyak teman-teman itu yang memang kuliahnya itu berubah total yang sebelumnya offline dan juga memang banyak yang kaget sebenarnya kalau universitas-universitas yang notabene-nya yang ini ya, yang belum modern gitu. Karena memang mereka baru beradaptasi, baru bisa dikatakan beradaptasi untuk pindah pindah sistem dari yang sebelumnya offline menjadi online seperti itu. Tapi memang kita selama ini belajar online lah, ada yang via Skype, ada yang via Zoom, ada yang via gurunya bikin video, nanti teman-teman bisa ngelihat sendiri gitu. Kapan saja gitu ya kalau gurunya buat video sendiri gitu. Kalau itu lebih enak. Kita kapan misalnya gurunya buat video hari ini,
2 hari 3 hari juga kita masih bisa ngelihat gitu kan. Tapi yang susah Betul. kadang ada yang via Zoom. Itu via Zoom kan harus ketika hari itu juga hadir kan. Gitu. Jadi Harus hari H gitu. harus hari H. Masya Allah. Ini apa ya? Memang rata-rata sekarang ini dalam urusan pendidikan baik di negeri kita, tanah air, terus juga di negeri Saudi juga. Bahkan yang sebagian di Universitas Kuwait mengatakan belajar online pun juga banyak lewat Zoom, terus juga lewat Skype. Mungkin Lebanon juga ya sama juga. Bahkan ada yang sampai ulang akhirnya online juga gitu kan. Memang ini ya memang mungkin ini apa ya yang mungkin ini apa ya ujian yang benar-benar kita hadapi dengan penuh dengan kesabaran ya. Kita inginnya kumpul sama teman-teman, ingin belajar bareng, tapi ketika pandemi tidak bisa berkumpul, tidak bisa ya serba tidak bisa lah gitu kan. Tidak bisa belajar bareng, tidak bisa bertukar pikiran sama teman-temannya dan sebagainya gitu. Nah, dengan kita menghadapi kesabaran, insya Allah di hari esok atau di hari selanjutnya, insya Allah lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Insya Allah. sungguh Insya ya, Allah. insya Allah kita tetap optimis dan kita bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya di negeri Lebanon, alhamdulillah gitu kan, tidak banyak yang kena gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahanlah cepat-cepat habis gitu Lebanon yang duluan gitu, yang habis gitu, Amin, yang amin, coronanya amin, minggat amin. gitu. Kalau kami sini Amin mah ya Rabb, amin ya Rabb, amin. ya, kalau kita di sini kayaknya palingnya Juni, Juli, Agustus lah baru kelar gitu. Sekarang udah 26.000 lebih, Indonesia 25. Kok kemarin sama yang kena corona itu. Oh, ada WNI yang di sana yang kena ini ya, yang kena terpapar corona ada WNI di sana. Yang WNI 70 orang ya. 65 orang lah 70. yang kena. 65 yang kena COVID-19 dan kemarin pun juga kita semua warga Indonesia ya mendapatkan kabar duka bahwa salah satu perawat meninggal dunia. Memang Oh, gitu ya. memang sini warga Indonesia rata-rata kebanyakan perawat semua. Rata-rata Oh, perawat. perawat ya. Ya, rata-rata perawat. Makanya Bekerja perawat di yang rumah sakit ya? ya, Kerjanya perawat di yang rumah sakit atau pertama bagaimana? kerjanya ya di rumah sakit lah. Ada yang di rumah sakit nasional, ada pun juga di rumah sakit swasta juga gitu kan. Bahkan kami warga Indonesia di sini gitu kan, termasuk perawat gitu kan. Ya rata-rata perawat dan di sini adalah salah satu perawat pertama gitu. Salah satu perawat pertama yang meninggal dunia di Kuwait gitu. Perawat asing. Oh, Makanya langsung di TV Kuwait tuh langsung viral tuh. Langsung viral tuh. Ya makanya kita ini apa ya? Kita ini di Kuwait ya lockdown 24 jam di Kuwait ini. Lockdown 24 jam. halo? Ya. Oke. Ya ada apa? Ayo. Apa Ustaz? Masuk ya? Oke, oke, Masuk, masuk. masuk, masuk. Enggak, koneksinya enggak lancar tadi. Oke. Ya, no problem. Oke, oke. Gimana Ustaz? Enggak, baru tahu tadi kalau memang ternyata di Kuwait itu banyaknya WNI. Kalau mahasiswa sendiri berapa di sana? Banyak ya? Mahasiswa sini palingnya kalau pelajar semuanya 15 tapi mahasiswa 10. Oh, Masih iya, mahasiswa iya, iya. 10 Syekh Azam sendiri ini dan masuk pelajar atau masuk mahasiswa ini? mahasiswa, Ya, siap. masuk mahasiswa. Mantap, mantap. Nah, kalau di sini ya, Oh, kalau di sini enggak memang banyak ya berarti ya? Heeh. nggak banyak lah karena ini apa ya? Pemerintah Kuwait ini apa ya? Pakai sistem ini kan sistem kuota gitu. Kepada negara ini berapa orang, kepada negara itu berapa orang. Setiap negara beda kuota gitu. Iya, 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 iya. Oh, kampusnya Beda kampus kuota. negeri ya berarti ya? Nah, bagi ya Kampusnya Kam- kampus negeri berarti ya? kampus negeri lah Punya kayak pemerintah. UI-nya gitu. Ya, punya pemerintah. Oh, Namanya Kuwait University kalau di sini.
Makanya Oke, oke. kami ya alhamdulillah lah gitu kan bagian daripada kuota ini pemerintah Kuwait gitu. Dan dan kalau ini kalau di sini yang rata-rata kena corona di sini orang Kuwaitnya tidak terlalu banyak, tapi yang banyak kena corona ini di sini kalau di seluruhnya itu orang India, orang Bangladesh, orang Mesir. Nah, kalau orang Indonesia yang di Kuwait sebanyak 65 orang yang kena COVID-19 itu kasusnya. 65 itu. Yang satu orang itu meninggal dunia dan udah sembuh berapa ya? Kayak 15 orang lah yang udah sembuh gitu. Warga Indonesia itu. Jadi 65 kasus lah kalau sampai sekarang ini di negeri Total Kuwait WNI ini. di sana berapa, Mas Azam? Sekitaran Sekitar berapa berapa? total? Paling ya 5 ribuan lah. 5.000? Sekitar 5 ribuan Sampai lah. sampai 5.000 ya? Iya. Banyak ternyata ya. Oh, tapi memang mahasiswa sedikit di sana ya? Nggak banyak ya, Ya masih mahasiswa sedikit. Indonesia sendiri Gak ya? banyak. Ya, karena Hmm, disebabkan ini kalau kita pakai di sistem sini kuota gitu. mahasiswa. Memang di sini rata-rata Oh yang iya banyak iya. orang itu orang-orang negeri konflik gitu, kayak dan negeri-negeri miskin di sini nih rata-rata ini, kayak orang Afrika, terus orang Afghanistan, Hmm, Pakistan gitu. Kalau kita kan kalau kata hmm. mereka itu termasuk negara kaya gitu, kayak sumber daya Iya iya alamnya. iya. Oh iya 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 iya. Kalau di Lebanon sendiri ini WNI itu mungkin sekitar 200, hanya hanya 200 sampai 300, nggak sampai banyak seperti Kuwait. Mm-mm. Tuh, maaf WNI ada kita di kendala sini itu bentar. hanya sekitar, oke oke. WNI kita di sini hanya sekitaran 200 sampai 300 saja gitu. Nggak terlalu banyak. Hmm. Banyak kan kalau memang mahasiswa itu cuman hanya 70 80 mahasiswa, yang lain ada staf KBRI Beirut dan lain sebagainya. Ada juga WNI yang kerjanya banyak, teman-teman WNI di sini banyak yang kerja di SPA, dan juga ada yang memang Hmm. WNI yang memang ada kerja di Unifil di tentara. Nah, itu yang memang banyak, mungkin kalau bisa ditotalkan sampai 300 sampai 500 lah WNI di sini gitu, Oh, nggak terlalu masih banyak. dikit ya? Nggak terlalu Mm-mm. banyak ya? Oh, gitu. Ya, 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 ya. WNI sini itu. Rata-rata itu pegawai apa tuh WNI ini? Rata-rata kebanyakannya itu. Sini kan Kebanyak perawat ya, di sana perawat ya. ya perawat sini. Kalau Terus itu di apa? sini kebanyakan kebanyakan tentara di sini. Tentara Indonesia, Oh, tentara oh perdamaian. TNI. Ya, ya, Iya, ya. mm-mm. Banyak di sini. Oh, Masya Allah ya. Menjaga perbatasan antara Lebanon dengan Israel. Di sebelah selatan mereka banyak. Oh, ya, ya. Oke, oke. Oh, gitu. Jadi itu perbatasan negara sama perbatasan Lebanon sama Palestina ya? Yang dijaga sama orang-orang kita itu. Iya, Oh, ya benar. gitu. Ya, ya, ya. Oh, berarti sini rata-rata tentara ya yang di Lebanon itu ya. Masya Allah ya. Berarti Hmm. di sana berarti di sana apa ya WNI yang di sana itu ya udah kategori mujahid nih menjaga perbatasan Lebanon sama Palestina dong. Insya Allah. Kalau Mujahid mah kita nggak tahu ya. Karena kan acak nih kan, teman-teman juga datang dari tentara itu kan, apa namanya? Memang ada yang dari banyaklah tentara perdamaian yang jaga di sini. Ada yang dari Jerman kalau saya nggak salah, itu dari Belanda juga. Jadi nggak hanya cuman datang dari Indonesia, tapi memang banyak juga yang Hmm, tentara perdamaian dari negara lain. Karena kan berbatasan tuh kan ya. Coba kalau bisa dilihat di peta itu, Turki itu di atas, di bawahnya ya, Lebanon, sebelah kanan itu ada Syria, bawahnya itu ada ya, Palestina gitu. betul betul. Karena kan sempat perang, sempat sempat pecah perang juga itu ketika tahun 2000 berapa ya, 2007 2008 itu sempat masih perang itu antara yang kita tahu ya Hizbullah sama dengan Israel gitu. Sempat Ya, ya, perang. ya. Pecah gitu ya. Efek perang sama Mm-mm. ini sama Israel betul betul betul. Oke, oke. Mungkin Ustadz mungkin ada cerita atau kenangan terindah atau apa ya
yang melekat di hati Ustadz selama di Lebanon? Apa aja gitu ceritanya? Kalau kenangan terindah, mana ya? Karena memang kita ke notabene dan kita belajar di sini ya. Mungkin kalau untuk mungkin dengan karena memang banyak perubahan sih ya, perubahan yang signifikan dari segi kehidupan ya. Yang sebelumnya kita belum banyak bisa belajar dari orang luar dan juga memang yang kita tahu bahwasanya orang Arab itu kan jadi gini, ada hal unik memang. Kalau hal unik pribadi yang saya bisa katakan adalah banyak dapat wawasan dan juga banyak dapat saling bertukar pikiran dengan teman-teman di sini, khususnya teman-teman Indonesia dan juga memang ada beberapa dari teman-teman dari yang asalnya dari Lebanon. Kita saling sharing. Juga ada hal yang paling unik yang mungkin bisa saya share ke teman-teman di sini adalah bahwasanya memang ternyata saya kira selama ini orang Arab ini bisa dan juga kadang ada bisa baca Quran dan tahu artinya. Tapi ternyata orang Arab sendiri pun itu untuk Al-Quran sendiri itu beberapa ada yang belum bisa baca Quran, bisa dikatakan hanya mungkin ini ya seperti tajwid dan lain sebagainya, ataupun memang masih beberapa teman-teman di Arab yang memang tidak berpendidikan itu yang sebelumnya saya kira itu memang orang Arab tuh bisa bahasa Arab semua, bisa baca Quran semua, tapi ternyata tidak gitu. Ternyata banyak orang Arab pun sendiri itu selain daripada memang ada beberapa yang belum bisa baca, ataupun juga beberapa teman-teman di orang Arab di sini banyak yang belum bisa baca Quran sendiri gitu kan. Jadi hal-hal yang unik seperti inilah mungkin yang saya dapatkan dari sini gitu. Jadi istilahnya banyak apa ya merubah pikiran saya gitu, yang sebelumnya saya selalu berpikiran bahwasanya orang Arab tuh lebih paham banyak gitu, tapi ternyata memang yang mau belajar lah ataupun yang memang mau banyak tahu lah yang lebih paham gitu, mungkin tentang agama ya, dari segi agama seperti itu. Ya, ya, ya. Betul, betul. Masya Allah, ini kenangan terindah ya selama di Lebanon gitu. Mungkin saat terakhir nih ada pesan-kesan untuk apa ya semuanya dan para pemirsa ya yang sedang nonton gitu kan, yang nonton siaran langsung gitu, talk show ya. Mungkin ada pesan kesannya untuk keseluruhan gitu. Mungkin pesannya apa saja Ustaz? Pesannya, karena memang talk show kita masih berjudul dengan Idul Fitri ya. Oke, oke. Idul Fitri itu kan artinya kan kembali kepada fitrah ya, ataupun kembali kepada kebersihan ataupun kesucian diri kita gitu. Jadi kalau bisa saya katakan fitrah kita itu yang tahu siapa? Yang tahu itu kita, diri kita sendiri gitu. Jadi jangan sampai sudah hadir kepada kita Idul Fitri, tapi kita tidak kembali ke fitrah kita gitu. Fitrah kita seperti apa Pak Hamzah gitu, ataupun mungkin Mas Azam sendiri mungkin nanya kepada saya seperti itu. Fitrah kita itu yang tahu kita sendiri, suka kita di mana, passion kita di mana, hobi kita ngapain, apakah kita udah murojaah Al-Quran, apakah kita sudah sesuai dengan cita-cita, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dan lain sebagainya, itu sesuai dengan diri kita sendiri. Siapa yang tahu diri kita? Ya diri kita sendiri gitu. Jadi jangan lupa, kembalilah kepada fitrahmu, dan jangan sampai sudah dapat kita selesai Ramadan dan sudah datang Idul Fitri kepada kita, tapi kita malah sama seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak ada perubahan seperti itu. Masya Allah, ini pesan yang sangat melekat ya pada diri kita, dan itu Insyaallah. pun juga urusan fitrah ini yang tahu adalah diri kita sendiri. Jangan tanya ke orang lain fitrahnya seperti apa, ya wallahu alam, dan tanyakan pada diri kita sendiri. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hamzah ya atas Siap. bergabungnya dengan talk show spesial Idul Fitri. Azam menyapa, terima kasih. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wa faizin Ustadz. Taqabbalallahu minna wa minkum salul a'mal kullu amin wa antum bi khair. Syukran udah diundang nih Mas Azam. Ya, ya. Sehat-sehat Ya, selalu. ya. Ya, amin, Sukses. amin. Amin, amin. Semoga Bil bisa gabun. berjumpa. Semoga bisa berjumpa kapan-kapan. Amin, amin, insya Allah ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah di ujung acara talk show kali ini bersama Ustadz Hamzah As-Saudi Lubis, yaitu salah satu mahasiswa di Universitas Tripoli Lebanon. Nah, insya Allah pada hari besok ya, tanggal 8 Syawal, insya Allah talk show akan dihadiri oleh Ustadz Hendar, salah satu alumni di Universitas Al-Azhar Mesir. Salah satu alumninya ya. Kalau tadi barusan mahasiswi Mesir, sekarang alumninya ya, yaitu Ustadz Hendar Ali Irawan, salah satu tokoh agama di kota Sukabumi atau Kabupaten Sukabumi. Nah, saya Muhammad Azam Mutaki mengundurkan diri. Insya Allah besok nonton talk show Azam Menyapa ya di Instagram Azam _IDN. Assalamualaikum.